Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngopi, sudah pada ngopi belum? Yuk kita ngopi. Ngopi bukan sembarang ngopi, ngolah pikir. Ya, Sobat ngopi, Pak Faisal, Ya, hari ini kita akan komentari komentar. Bener tak, ya, tak, Kita akan menanggapi lebih tepatnya Sobat ngopi komentar-komentar yang telah masuk dari video kita sebelumnya. Insya Allah video tentang ini kita akan bahas 3 atau 4 kali episode. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan yang nampaknya ini sebenarnya sudah lama, Sobat Ngopi, saya ingin menyampaikan ini. Saya lihat banyak yang belum tersampaikan oleh para Ustadz, Yai dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan tentunya, karena pembahasan kita di Sobat Ngopi ini semua kita berkiblat pada Al-Quran. Insya Allah nanti semua yang kita sampaikan akan kita tunjukkan dari ayat-ayat Al-Qurannya ataupun dari hadis Rasulullah SAW, sehingga nanti kita lebih terarah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan menggunakan bagaimana akal kita berpikir, kita akan gunakan itu, tapi dipakai untuk memahami dan pesan sebenarnya yang ada di balik ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu, Pak Faisal. Iya. Ada komentar apa aja? Ini saya ada yang sebelumnya? menarik nih, Tat. Ada yang menarik itu dari sekian banyak puluhan komentar dari akun Walyono. Jadi dia bilang begini, Tat. Berilah pencerahan, hindari caci maki. Iya. Nah, baik, benar sekali. Saya setuju dengan akun apa tadi? Walyono, Tat. Walyono, ya. Saya setuju sekali. Jadi memang Sobat Ngopi, ini kita harus menghindari caci maki oleh pihak siapapun. Ini yang saya lihat di sini ada masalah. Jadi ketika ada satu pihak yang kemudian melakukan suatu keburukan, tentu keburukan itu tidak boleh, termasuk di dalam keburukan itu caci maki. Perhatikan, ada satu ayat yang ini harusnya cukup untuk mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau memang kita ini beriman, sesama orang beriman itu adalah ikhwah, saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Bahkan kalau ada yang bertengkar dua orang, itu kita harus mendamaikan, bukan ngompori. Ini kayaknya kan kita sedang ada yang bertengkar, sedang ada yang sedang berpolemik, sedang ada yang bermasalah. Maka kita di Sobat Ngopi tidak berposisi sebagai yang ngompori, tapi kita tidak sebagai provokator, tapi kita lebih sebagai fa aslihu baina akhwaikum. Kita akan mendamaikan tapi dengan cara yang benar. Karena mendamaikan terkadang itu terus mendamaikan dengan cara yang tidak benar, ini juga nggak boleh. Jadi mendamaikan dengan cara yang benar, ya. Ini bagaimana? Ya caranya untuk yang sedang salah, ya kita katakan itu salah, terus kita mohon untuk bertobat, untuk yang baik, ya jangan mencela kepada yang sudah terlanjur melakukan keburukan, sehingga nanti karena keburukan ini kalau dicela terkadang menjadi sulit untuk berubah menjadi kebaikan. Nah, terus kemudian Allah juga melanjutkan itu dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sampai merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Coba dicek ya, surat Al-Hujurat itu sudah cukup, saya rasa cukup untuk membuat kita berhenti melakukan hujatan-hujatan, ya, hujatan-hujatan atau ujaran-ujaran kebencian. Karena Allah tahu asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang menghujat, yang menghina itu lebih buruk daripada yang dihina. Lah, kalau hadis, kita lihat hadis itu ada riwayat hadis yang jelas sahih, itu lebih gamblang lagi. Kullul muslimi alal muslimi haramun. Setiap orang muslim terhadap muslim yang lain haram, terlarang. Apanya saja yang haram? Maluhu, hartanya, nggak boleh dicuri. Wa irduhu, dan juga kehormatannya, nggak boleh dilecehkan, nggak boleh dihina. Wa damuhu, dan darahnya, berarti nggak boleh dibunuh, nggak boleh dilukai. Lah, wa irduhu ini, ya, terkait dengan martabat, orang direndahkan, dibilang ya nanti bisa dilihat sendiri lah, ya, bisa dilihat sendiri, itu banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang memenuhi ruang media kita, yang itu harus dihentikan. Mulainya dari mana? Dari diri kita sendiri. Jangan kita menjadi pihak yang melanjutkan itu semua. Tapi kayaknya jadi nggak garang kalau nggak ada ujaran kebencian. Lah, tapi kita harus berada di sudut yang tepat, di jalan yang tepat. Meskipun mungkin channel ini akan dibilang nggak garang lah, nggak berani, saya nggak urusan dengan itu. Yang penting kita sampaikan apa yang
tepat, dan kita tidak akan melakukan ujaran kebencian, kita tidak akan menghujat siapapun, kita hanya mencoba untuk memberikan pencerahan, kita akan menunjukkan bagaimana Al-Quran dan hadis membimbing kita. Itu Pak Faisal. Kemudian ya itu kira-kira yang penting terlebih dahulu. Coba komentar yang lain bagaimana? Komentar atau Pak Faisal ada? Saya malah mikir gini, Tat. Mungkin maksudnya gini, Tat. Ada beberapa caci maki atau kekerasan atau kebencian yang disampaikan oleh para penceramah atau pendakwah gitu, Tat, mungkin. Oh, iya. Itu iya. gimana, Tat, sikap kita, Tat? Ya, baik. Ya, termasuk dari yang sedang dibahas dari para orang-orang. Iya, saya nggak tahu itu Habib atau yang mengaku Habib, saya nggak tahu lah. Yang penting ada orang-orang yang kalau mengikuti judulnya Habib. Jadi mengikuti yang disampaikan, banyak sekali orang-orang yang mengaku Habib atau pecinta Habib atau apalah, atau bahkan yang bukan itu, atau pihak yang lain lah ya, itu melakukan itu semua, mengujaran kebencian. Silahkan nanti editor ditampakkan itu video-videonya. Nah, bagaimana sikap kita kalau terkait ada seperti itu? Rasulullah itu menyampaikan di dalam satu hadis ya. Beliau menyatakan la takunu imma'atan. Jadi para sahabat disebut la takunu immatan. Kalian itu jangan pelin-pelan. Maksudnya gimana jangan pelin-pelan? Lah iya, kalian itu loh aneh. Ketika ngomong ke orang lain, kalau mereka baik ya saya akan baik, tapi kalau mereka buruk ya saya akan buruk. Berarti kita tidak punya pendirian, Pak Faisal. Berarti sikap kita itu menunggu sikap mereka. Kalau mereka baik, ya saya akan baik. Tapi ini kan mereka yang dahulu, ya sudah kita juga bisa kalau kayak gitu. Berarti kita tidak punya pendirian. Iya, punya pendirian. Kita baik kalau orang lain baik, kita buruk kalau orang lain buruk. Jangan begitu kata Rasulullah. Kalau memang kalian mau jadi orang baik, ya jadi orang baik. Kalau mereka baik, ya saya akan baik. Mereka buruk, saya tidak akan membalas dengan keburukan. Nah, saya akan tetap jadi baik. Nah, ini yang jadi sikap kita bagaimana. Jangan sampai keburukan orang lain menjadikan kita berperilaku buruk. Lah, saya ditanya berarti sikap kita gimana? Saya kalimat yang saya sampaikan. Kalau mereka melakukan keburukan kepada kita bagaimana? Ya udah, kan hisabnya masing-masing, Pak. Kita bingung. Kan yang mau diberikan siksa atas keburukan kan orang yang melakukan keburukan. Lah kok malah kita yang bingung? Itu. Lah, tapi kita tetap punya tanggung jawab ya sebagai pendakwah, sebagai orang yang oleh Allah dititipi ilmu, ya kita punya kewajiban. Nah, kewajiban itu ya sesuai dengan konteks orang per orang. Jadi tadi pertanyaannya kita harus bagaimana? Kita harus tetap berupaya menjadi orang yang baik. Kita harus soleh, kita harus tetap takwa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai keburukan orang lain memancing kita untuk ikut berperilaku buruk. Itu kira-kira, Pak Faisal. Jadi lebih cerah, Tat, ini. Ini ada lagi nih, Tat, yang menarik, Tat, ya. Coba apa lagi? Yang dari netizen saudara kita nih, Tat. Dari akun Didit. Ditelusuri dengan ilmu apapun, Balawi keturunan pengungsi Yaman itu tidak akan bertemu dengan tidak ada kesinambungannya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini gimana, Tat, komentar Ustadz ini? Iya. Jadi begini, terkait dengan nasab ini saya sebenarnya tidak begitu paham. Tapi yang ingin saya tegaskan seperti ini, bahwa ini terlepas dari ini sah atau tidak nasabnya. Saya pengen lebih ekstrim, Pak Faisal. Lebih ekstrim. Misalkan ternyata itu Habib beneran, gitu ya. Saya bikin lebih ekstrim sehingga nanti kalau ternyata enggak, nasabnya ternyata enggak, itu kan ya sudah. Seandainya terbukti itu nasabnya benar. Ini adalah Habib benar-benar nyambung kepada Rasulullah. Nih, bagaimana? Ya. Terus kemudian melakukan perilaku-perilaku ini yang sedang kita bahas di dalam konteks video kita yang kemarin, yaitu kesesatan-kesesatan. Pertanyaannya, ketika itu Habib yang melakukan itu bagaimana? Misalkan ternyata adalah Habib, kan kalau itu kan komentarnya lebih kepada bahwa ini tuh bukan Habib, karena ternyata nasabnya tidak
nyambung kepada Nyambung ke Nabi. Rasulullah. Ada berapa? Nanti ini kita bahas di episode yang berikutnya. ketiga, Oke, khusus terkait dengan keluarga Rasulullah, insya Allah. Tapi dari sudut yang lain, saya tidak membahas terkait dengan yang hasil penelitian dari Kiai Imad. Saya tidak akan bahas itu. Saya punya sudut pandang yang berbeda. Nanti kita akan bahas insya Allah di episode ketiga. Silahkan ditunggu videonya. Yang kali ini yang ingin saya bahas seperti ini, bahwa orang-orang yang merasa hebat karena dia keturunan orang-orang hebat, ya, ini sudah ada padanannya di dalam Al-Quran. Ya, apa itu padanannya? Kisah tentang Bani Israel. Baik, coba sobat ngopi, ayo kita ngolah pikir dengan cerdas ya. Kita ngolah pikir dengan cerdas mengikuti Al-Quran. Perhatikan, coba Al-Quran itu kisah yang paling banyak diceritakan, kisah tentang siapa? Bani Israel. Iya. Bani Israel itu siapa? Bani itu anak keturunan, Israel itu Yakub. Yakub itu nabi. Perhatikan, Yakub itu, Nabi Yakub itu adalah ini Ibrahim, Ishak, Yakub. Perhatikan, keturunan dari para nabi. Ingat ya. Jadi kalau ada ini yang mengaku keturunan nabi, ini ingat, saya berikan cerita yang lebih ekstrim lagi. Ada Nabi Ibrahim punya putra Ishak punya putra Yakub. Jadi Yakub ini sudah keturunan anaknya Nabi, ya, anak dari seorang Nabi, terus cucu dari seorang Nabi juga. Dan bukan Nabi biasa, Nabi Ibrahim, cucu dari Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Lah, orang-orang yang berikutnya ini dijuluki Bani Israel, anak turunnya Israel. Nah, perhatikan. Lalu apa relevansinya apa dengan konteks ini? Perhatikan, dalam satu firman-Nya Allah menyatakan wa'id, dan ingat. Tuh, ingat. Nih, makanya kita ini karena kurang ngaji itu loh. Kurang baca Qur'annya itu loh, kurang. Wa'id, dan ingat itu. Wa'id hadara, dan ingat ketika telah datang. Wa'id hadara Ya'qubal maut. Ingat ketika kematian datang kepada Yakub. Wa'id hadara Ya'qubal mautu il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub ketika mau wafat, ya, itu yang disampaikan kepada putra-putrinya apa? Ya, ma ta'buduna min ba'di. Nanti setelah bapak mati kamu itu nyembah siapa? Kamu tunduk patuh kepada siapa? Itu yang ditanyakan Nabi Yakub. Artinya apa? Kalau Bani Israel ini memang benar ngeklaim dirinya memang merasa Bani Israel, keturunan dari Israel yaitu Nabi Yakub, harusnya dia ini mengingat dulu mbahnya itu, kakek moyangnya Nabi Yakub itu sebelum meninggal menanyakan ma ta'buduna min ba'di, nanti setelah bapak nggak ada yang kamu sembah siapa? Jangan-jangan kamu mengagungkan selain Allah. Nah, dalam konteks ini orang-orang para habib, ya, mohon maaf, para habib yang merasa habib, ya mungkin kurang lebih bisa mengambil pelajaran dari ini. Kalau misalkan memang benar, ya, merasa keturunan dari Rasulullah, pertanyaannya adalah sudahkah Anda menjadi berakhlak, bersikap, berperilaku, bermental seperti Rasulullah? Pertanyaannya begitu. Lah, kalau ternyata ngaku keturunan si A, ternyata sikapnya nggak seperti si A, ya malu-maluin si A. Bani Israel itu, perhatikan, Allah membuat julukan di dalam Al-Quran itu diulang-ulang, ya Bani Israel. Wahai, itu adalah salah satunya menurut saya adalah pengingat. Kamu tuh harus ingat, kamu tuh anak turunnya Yakub loh, kamu tuh anak turunnya Israel, Yakub seorang nabi. Harusnya perilakumu yang mengikuti mbahmu toh. Itu kan kira-kira. Maka ketika seseorang disebut habib itu sebenarnya bukan gelar kemudian saya punya kelebihan. Tidak, itu pengingat bahwa harusnya Anda juga bisa menjadi habibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersikap sebagaimana Rasul. Loh, Rasul itu, bayangkan nih Pak Faisal, ya, sobat ngopi, bayangkan Rasulullah itu pulang dari pasar membawa belanjaan, oleh para sahabat mau dibawakan, Rasulullah dengan tidak. Beliau itu tidak mau dihormati berlebihan dengan mengatakan apa? Yang punya barang lebih berhak untuk membawa. Loh, beliau tawaduk sekali. Udah kalian nggak usah repot-repot bawakan. Yang punya barang lebih berhak untuk membawa. Loh, betapa beliau tawaduk. Betapa beliau ini sangat lemah lembut, tawaduk, tidak penuh dengan kebencian. Ya, bahkan
kita tahu ada satu kisah yang mengenaskan di mana paman beliau Hamzah itu dibunuh oleh seorang Wahsy suruhan dari Hindun. Apa yang terjadi ketika Rasulullah terus kemudian begitu kecewa, marah kepada si pembunuhnya, karena tidak hanya membunuh tapi bahasa sekarang mungkin memutilasi ya. Maka apa yang kemudian dilakukan? Rasulullah sempat geram, tapi oleh Allah terus kemudian diingatkan, laisa alaika minal amri syai'un. Keputusannya bukan ada di kamu. Nah, ini artinya apa? Bahwa ketika seseorang menyebut dia keturunan orang lain, maka seharusnya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Harusnya kan seperti itu kan. Nah, ini saya tidak membahas terkait dengan tes DNA kemudian silsilah nasab, tidak. Tapi lebih kepada itu tadi bahwa ketika seseorang merasa dirinya, jadi kita jangan diposisikan ini Habibnya palsu lah. Kalau misalkan yang asli terus kemudian melakukan pelanggaran keburukan, bagaimana? Nah, ini yang perlu kita ingat, bahwa Al-Quran itu membuat contoh itu yang ekstrim-ekstrim, sehingga ketika terjadi yang di bawahnya itu harusnya kita sudah paham. Al-Quran membuat contoh ekstrim, Bani Israel itu keturunan dari para nabi, tapi kelakuannya tidak seperti para nabi. Nah, jangan sampai jangan sampai ini terjadi. Lah, kalau ternyata bukan keturunan, apalagi bukan keturunan gitu ya. Yang keturunan saja itu justru harus punya sikap itu. Lah, kalau ternyata mengaku-ngaku, wah sudah, itu gimana itu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa kok melakukan pendustaan, melakukan kedustaan atas namaku, Rasul, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja melakukan kedustaan atas nama Rasulullah, ya sudah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, sudah siap-siap saja itu nanti masuk neraka. Itu atau Rasulullah, ini bukan saya ngomong kasar, tidak. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia siap-siap itu untuk maq'ad itu kan itu disiapkan untuk menempati neraka. Kalau berani berdusta atas nama Rasul, maka ini sebenarnya sudah bukan urusan kita, ini sudah urusan nanti Allah bagaimana akan memberikan. Ini yang pertama maksud saya, Pak Faisal. Nah, satu lagi saya tak mengomentari terkait dengan hal ini biar kita paham ya. Jadi ada konsep yang Sobat Ngopi ini, kita biar paham. Ini makanya kita kasih judul channelnya ini Sobat Ngopi ngolah pikir. Jadi kita coba ngolah pikir, karena Al-Quran sering mengatakan la'allakum tatafakkarun, agar kalian itu berpikir terus menerus. Baik, ada konsep di dalam Al-Quran namanya adalah konsep ikhtibar atau ibtila, ujian. Bahwa Allah menyebut misalkan Allah itu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati ini untuk apa? Menguji kalian siapa yang amalnya lebih buruk. Nah, itu konsep itu maksudnya seperti apa? Jadi begini, ketika saya mengajar, ini saya buat analogi dulu. Ketika saya mengajar, Pak Faisal, saya menjadi seorang guru, saya mengajar murid saya selama setahun lah. Ini saya kok guru biasa saja mengajar murid saya setahun. Terus kemudian selama setahun mengajar, saya kira-kira tahu nggak siapa murid saya yang pemalas? Pasti tahu kan? Iya dong. Saya tahu nggak kira-kira murid saya yang ketika mendengarkan pelajaran itu sambil melongo, pikirannya kemana-mana, ketahuan nggak oleh saya? Saya paham kan Yang pinter, yang rajin tetap saya juga tahu. Tapi saya perlu membuktikan bahwa mereka seperti itu. Saya perlu membuktikan bahwa sebenarnya saya sudah tahu, tapi saya ada kepentingan untuk membuktikan bahwa kamu itu nggak benar belajarmu. Dengan cara apa? Ujian. Saya akan membuat soal ujian tentang apa yang sudah saya ajarkan. Silakan dikerjakan soal ujiannya. Soal ujian sebenarnya fungsinya untuk apa? Apa mereka akan memberitahu saya jawabannya? Wong saya si gurunya, tentu saya sudah tahu. Soal ujian itu hanya cara saya menampakkan siapa mereka. Nah, ini namanya konsep ikhtibar. Jadi Sobat Ngopi, ketika Allah memberikan perintah, ketika Allah memberikan larangan, ketika Allah memberikan berbagai macam hal yang ada di muka bumi ini, termasuk kenikmatan, termasuk sesuatu yang kesusahan, itu semuanya ikhtibar.
Itu semuanya adalah cara Allah menampakkan apa yang ada di dalam isi hati manusia. Maka ada satu kisah yang menarik. Ini saya sedikit melenceng, tapi insya Allah ini masih nyambung. Dulu ketika masih di Makkah, itu umat Islam dilarang untuk berperang. Jadi sebenarnya para sahabat sudah banyak yang, ini kita lawan saja mereka gimana? Tapi tidak boleh oleh Allah. Hah? Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Udah. Coba kalian, bagaimana pendapat kalian? Kata Allah tentang orang-orang yang oleh Allah itu dilarang. Kufu aydiyakum. Udah, kalian jangan melakukan apa-apa. Jangan membalas, jangan ini. Udah, yang penting kalian sholat, kalian zakat. Itu terus banyak ketika seperti itu, banyak orang-orang yang kemudian, wah ini kenapa kita nggak melawan kayak gitu. Terus kemudian wa idza qila lahum, terus kemudian wa idza, gimana itu ayatnya, terus ketika Allah mewajibkan kepada mereka berperang, apa yang terjadi? Tawallau. Mereka ternyata ketika udah mulai sekarang kalian wajib untuk membalas mereka, wajib untuk berperang. Ngeper, Pak. Sahabat ini adalah sahabat. Itu istilahnya Al-Quran, tawallau. Mereka banyak yang kemudian terus, waduh, pas belum diperintah. Maka sebenarnya Allah apa butuh untuk umat Islam kemudian berperang? Tidak, Allah bisa saja memberikan kemenangan kepada umat Islam tanpa melakukan apapun, bisa saja. Tapi perintah perang itu fungsinya untuk apa? Untuk Allah menampakkan, nih sebenarnya yang benar-benar Islam ini, yang sebenarnya punya mental jihad ini, yang sebenarnya punya mental syahid ini, yang sebenarnya dia masih ada penyakit di dalam hatinya dan harus perlu dibersihkan ini. Jadi ketika sekarang ya ada, mohon maaf saya nggak usah menyebut Habib lah ya, ada orang pihak-pihak ya, saya nggak usah menyebut Habib. Ini sudah nyebut ya. Saya jadi bingung ini, nggak usah menyebut Habib ya. Sah. Kalau ada pihak-pihak ya, nggak harus Habib, harus Habib, siapa saja. Kalau ada pihak-pihak melakukan sesuatu keburukan, maka kita sebenarnya nggak usah bingung. Itu bukan hal, itu adalah gini, itu adalah sesuatu yang memang sudah ada di dalam hati mereka. Allah hanya menampakkan saja itu. Lah, terkait dengan tadi di awal yang kita bahas terkait dengan ujaran kebencian ya, itu ada satu ayat itu yang menarik. Orang-orang munafik, ini saya cerita sedikit. Orang-orang munafik itu ada yang pada saat era Rasulullah itu secara zahir menampakkan Islam, Pak Faisal. Jadi secara zahir nampaknya Islam. Lah, para sahabat itu karena mereka nampaknya Islam, banyak yang bersahabat dengan orang-orang munafik ini tadi. Tapi mereka itu sering terus kemudian keluar kata-kata buruk. Terus Al-Quran perintah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Kalian jangan berteman dengan orang-orang itu orang-orang yang buruk yang hanya menginginkan keburukan pada kalian. Nah, terus khabala waddu ma'anitum lau badat waddu ma'anitum laqad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Jadi seperti ini konsepnya Al-Quran. Ini kemarin sudah saya singgung. Ketika mereka tidak bisa menjaga lisannya dengan mengucapkan sesuatu yang buruk, laqad badatil baghdha'u min afwahihim, sudah nampak jelas kemarahan, keburukan, ya ujaran-ujaran enggak benar dari mulut mereka. Laqad batatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar, maka yang tersimpan di dalam hati pasti lebih besar. Itu konsepnya Al-Quran. Iya kan Pak Faisal, misalkan ada orang gerutu, itu berarti di hatinya lebih parah itu gerutunya. Di dalamnya lebih parah. Dalamnya lebih parah kan, karena yang keluar ini kan luberan aja. Iya kan. Lah, ketika ada orang kok keluar kata-kata yang masya Allah, saya mendengarkannya saja itu, ini kok ada orang penceramah kok kata-katanya kayak gitu lah. Kalau ada orang-orang seperti itu sebenarnya sederhana. Itu wong yang dari mulutnya keluar saja tidak bisa dijaga, apalagi yang di dalam hatinya. Pasti itu lebih besar. Itu konsep dalam Al-Quran ketika mengkritik orang Yahudi. Laqad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nampak jelas ya keburukan dari mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurum akbar, maka yang tersembunyi di dalam hati mereka pasti lebih besar. Itu Pak Faisal. Ini komentar saya terlalu panjang ya. Wah, tapi ini menarik loh. Itu yang jadi kita biar tidak salah bersikap, itu maksud saya. Jadi orang-orang yang buruk ya memang mereka memang
ya dinampakkan keburukannya. Ini satu lagi, biar kita paham ya konsepnya Al-Quran. Di dalam surat Al-A'la, Allah dawuh seperti ini. Fadzakir inna fa'atiz dzikr. Itu ada yang maknanya kita pakai yang umum saja. Berilah peringatan karena sungguh peringatan itu akan bermanfaat. Fadzakir inna fa'atiz dzikr. Terus kemudian lanjutannya apa? Saya dzakaruman yakhsha. Akan menerima itu sebagai pelajaran orang yang memang di dalam hatinya ada rasa takut, Pak Faisal. Kalau dalam terus saya dzakaruman yakhsha wa yatajannabul ashqa, tapi kalau orang yang memang hatinya itu penuh dengan kebusukan, memang calonnya orang-orang sesat, yo diberi peringatan yo akan lari. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bingung ya kalau ada orang-orang buruk. Ya bisa jadi kita nggak bisa memastikan karena kita hanya manusia ya, tapi bisa jadi itu hanyalah cara Allah menampakkan sebenarnya yang ada di hati mereka seperti itu. Lah terus efeknya terhadap agama bagaimana? Nggak usah bingung Sobat Ngopi, agama ini Allah yang menggaransi ya bahwasanya Al-Quran ini yang menurunkan Allah, dan ya maka yang akan menjaganya wa nahnu lahafidun. Gimana itu? Ya, maka Allah lah yang akan menjaganya. Nah, ini artinya Al-Quran ini yang menurunkan Allah, agama Islam ini milik Allah, yang akan menjaga ya Allah. Dengan cara apa? Loh, Allah itu Rabbul Alamin, ngapain kita dikte? Allah itu mempertanyakan apa? Allah itu yang Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh alam. Bisa saja itu orang-orang buruk itu diberi hidayah sama Allah jadi tobat ya. Atau kalaupun dia buruk ternyata anaknya baik. Loh, kan kita itu terkadang manusia terlalu naif ya. Kita mengatakan orang buruk nanti keturunannya buruk. Ya enggak mesti ya. Kita tahu Abu Lahab, Abu Jahal itu keturunannya soleh. Bapaknya Abu Lahab, Abu Jahal. Kita tahu Nabi Nuh itu orang soleh nabi, tapi anaknya itu ya orang ya innahu laisa min ahlik. Nah, gitu ya. Baik, itu Pak Faisal. Coba lanjut yang apa terakhir lagi, ini Tat. Ya. Saya menarik ini, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa mencerahkan. Ada satu saudara kita namanya Syiarul Al-Kandar. Syiarul ya. Syiarul ini beliau mempertanyakan justru kenapa sih yang dibahas, nanti ada di situ ya, kenapa sih yang dibahas Balawi terus? Kesannya kan seolah-olah tidak mencerdaskan, bla 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 bla, itu nanti kan ditayangkan. Dan yang menarik adalah justru komentar dari netizen lain justru malah berbalasnya yang agak sedikit kontra dan pro juga. Nah, ini berkaitan dengan media kita nih, Tat. Monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi begini, Sobat Ngopi, mengapa sih yang dibahas Balawi terus? Ini di dalam istilah balaghah ataupun ulumul Quran namanya itlaqul juz wa iradatul kul. Menyebut sebagian tapi yang dimaksud semua. Jadi ketika kita menyebut Habib Ba'alawi yang sesat ya, yang kita maksud bukan hanya ini, tapi siapapun yang berperilaku seperti itu. Jadi ini namanya kita itlaqul juz, menyebut sebagian tapi wa iradatul kul, karena kasus yang sedang nyata ini kita sebut, tapi sebenarnya tidak terbatas pada ini, tapi pada apa saja. Cuman yang perlu kita ingat Pak Faisal, kemarin kita sedikit membahas tentang namanya Samiri ya. Samiri itu itu namanya adalah Musa Samiri. Musa Samiri ini kenapa kok dia bisa menyesatkan? Ini dalam salah satu riwayat ini disebut bahwasanya dia itu adalah didikan dari malaikat Jibril. Bayangkan, yang mendidik itu malaikat Jibril. Satu riwayat, tapi saya juga kurang begitu yakin ya. Tapi intinya bahwa Musa Samiri ini bukan orang bodoh. Ya, dia orang pinter, sampai bisa bikin patung, sampai kemudian patung itu bisa bersuara. Itu kan berarti tidak sembarang orang kan. Nah, artinya apa? Kalau orang-orang yang dia punya nasab yang bagus atau yang nampaknya bagus, atau misalkan didandani pakai serban, pakai ini kok kelihatan pantas, itu untuk nipu itu kayaknya lebih mudah itu. Apalagi namanya nama-nama Arab, itu kan disandingkan dengan Rasulullah, itu kayak wah, ini lebih rentan untuk melakukan itu. Nah, tapi kalau misalkan kayak saya Pak Faisal, saya pakai jubah aja itu dibilang istri saya, ayah kayak pakai daster. Artinya apa? Enggak pantas sekali lah, enggak pantas sekali. Jadi kayaknya jauh, apalagi namanya Wahyudi. Masa Wahyudi bin Abu Bakar, wah itu kan jauh sekali. Itu jelas wong Jawa ini, jelas orang Jawa. Wahyudi bin Purnomo, pantas ya. Artinya bahwa
misalkan kayak saya nggak tahu sih yang sedang viral itu apa, itu kan ada kesesatan-kesesatan yang lain, itu tampaknya mudah sekali terbantahkan, mudah sekali orang itu sadar bahwa ini sesat itu Pak Faisal. Tapi kalau yang membawa ini adalah orang yang dengan benar-benar jubah ulama, dengan perawakannya juga kayak Arab ya, ini membuat orang itu menjadi benar-benar ya keliru, ya benar-benar keliru, karena kebanyakan orang memang masih melihat kepada fisik, ya melihat kepada yang fisik. Jadi apa namanya, mengapa sih yang dibahas Pak Alawi terus? Sebenarnya enggak, kita ini channel ini kan baru ya, jadi ini baru episode kedua. Kebetulan aja Tat ya. Dan paling kita juga paling 3 sampai 4 episode saja lah bahas tentang ini, terkait unek-unek yang sudah ada selama ini saya harus sampaikan. Ya paling tidak saya yang merasa punya kewajiban menyampaikan ini sudah menyampaikan sudut pandang Al-Qur'an, agar kita itu enggak terus terjebak ya di dalam apa ini, masalah ini itu tidak terjebak. Jadi ini pembahasan Mbak Alawi ini adalah itlaqul juz wa iradatul kul. Hanya menyebut sebagian, tapi sebenarnya ya siapa saja. Tapi karena kasus yang sedang mencuat ini, ya ini yang sedang kita bahas. Tapi sebenarnya ya siapa saja yang melakukan ini. Gitu. Siapa saja. Nah, termasuk tadi dalam konteks apa, ujaran kebencian itu kan orang yang anti Habib ya itu juga melakukan hal yang sama kan, mengujar-ujaran kebencian itu juga menurut saya juga tidak baik ya, tidak baik. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan, jangan sampai keburukan orang lain menyulut kita untuk melakukan keburukan yang sama. Nah, di dalam Islam ada istilah muhsinin. Muhsinin itu orang-orang yang ketika dia kemudian diberi wajaza'u sayyi'atin musluha, tapi faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Kalau kita ada orang melakukan keburukan, sebenarnya kita boleh, Pak Faisal mengatai saya misalkan, oh Pak Wahyudi kayak lampu neon, nah, gitu ya. Saya boleh saja bahas, oh Pak Faisal juga kayak lampu neon, boleh saja. Tapi itu apa namanya, saya jadi nggak punya tabungan. Berarti impas. Kalau Pak Faisal melakukan keburukan, saya melakukan keburukan yang sama, impas. Tapi biasanya orang membalas lebih kejam. Lebih kejam. Kalau Pak Faisal bilang Pak Wahyudi itu kayak misalkan kayak lalat gitu kan, saya balasnya paling nggak, Pak Faisal kayak lalat buriken kan, gitu kan. Parah lagi. Nah, itu yang tambahannya itu kan zalim saya. Jadi saya malah minus. Lah, untuk membalas dengan tepat itu kan sulit sekali. Makanya Al-Qur'an memberikan solusi, faman afa, barang siapa kok memaafkan, wa aslaha, dan kemudian melakukan kebaikan, fa ajru 'ala Allah, maka dia punya pahala di sisi Allah. Nah, tapi dalam konteks yang penyesatan, hal-hal yang itu disampaikan itu adalah sesat, maka kita harus dengan tegas menyatakan perilaku seperti ini tidak benar, ini penyimpangan, ini kesesatan. Jangan sampai umat tidak paham. Seperti itu Pak Faisal. Siap Tat. Jadi pencerahannya bikin saya semakin sering ngaji daripada ngopi. Nah, ini hal-hal yang kita bahas ya. Nah, terus kemudian ada tadi sedikit, ada beberapa komentar yang itu tampaknya positif itu Pak Faisal. Jadi oh ini bijaksana. Jadi begini Sobat Ngopi, saya lanjutkan sedikit bahwa ketika kita mengikuti Al-Qur'an, Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang sudah sangat tepat timbangannya. Ketika kita ini harus selalu berada di tengah, Faisal, harus berada di tengah. Kita sedang ke kiri, Al-Qur'an jangan ke kiri kamu, ke kanan. Kita ke arah kanan, jangan ke kanan kamu, ke kiri. Itu Quran. Contohnya apa? Saya kasih contoh, misalkan ketika umat Islam itu ditindas habis-habisan oleh musyrik Makkah ya, termasuk tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Perintahnya Al-Qur'an gimana? Perintahnya Al-Qur'an adalah bahwa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Dalam ayat yang lain, la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka telah mencegahmu melakukan ibadah di Masjidil Haram, kemudian membuatmu melakukan sesuatu yang melampaui batas. Jangan sampai. Jadi meskipun ini ada orang-orang yang sesat, jangan sampai kita terus kemudian melakukan sesuatu yang juga melampaui
melampaui batas. Iya. Nah, ini jadi kita harus mengikuti Al-Qur'an. Jadi kita harus bersikap bijaksana, kita harus mengikuti Al-Qur'an karena khairul huda hudallah. Ini sebaik-baik petunjuk adalah Al-Qur'an. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah sejak era zaman dulu itu sudah mewanti-wanti terkait dengan hal-hal yang baru yang kita istilahkan dengan bid'ah. Ya. Nah, kalau di dalam hal-hal yang sifatnya itu teknis, Pak Faisal, teknis, maka itu ulama banyak sekali berselisih pendapat. Ya, dalam teknis itu termasuk misalkan dalam teknis boleh enggak kita misalkan tawasul, ya, tawasul. Nah, ini ulama berselisih pendapat. Nanti kita akan bahas di video-video yang lain. Misalkan lagi, bagaimana hukumnya kita membaca Al-Qur'an, atau kalau di dalam tradisi Nahdliyin itu tahlilan, ya, baca Yasin setelah kematian, atau di dekat kuburan itu bagaimana? Itu nanti ada kontroversi. Insya Allah nanti kita jadikan pembahasan di video-video berikutnya. Nah, itu teknis ibadah ini ulama berbeda pendapat, dan itu belum ada yang masuk bid'ah. Mungkin satu mengatakan bid'ah, tapi yang satu ulama yang lain masih mengamalkan. Tapi kalau sampai misalkan meminta-minta, terus kemarin saya lihat ada video ini telapak para wali, ini bekas-bekas telapak para wali, ayo ciumi sujud. Lah yang seperti ini kan, nah ini bid'ah ini. Yang ini sudah tidak akan ada satupun ulama yang perbolehkan. Carilah mau ayat Quran, mau hadis yang doif sekalipun. Nah, coba cari yang bisa mendukung itu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, ada sebagian yang kemudian bertanya, sebenarnya ada nggak sih wali-wali itu nggak? Nah, ini mungkin juga nanti kapan-kapan ini ya, karena itu akan sangat panjang. Kita akan sangat panjang. Nah, di ujung video ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam kita menjalani hidup, sebelum membahas terkait dengan yang batin, perhatikan apa yang zahir. Dia yang tidak bisa menjaga yang zahir, baik berupa ucapan, sikap, perilaku yang zahir saja kok tidak bisa dijaga, maka apalagi yang batin. Ada satu kisah menarik, yaitu seorang ulama besar, ya, ini kalau nggak salah saya Junaid al-Baghdadi, Syekh Junaid al-Baghdadi, kalau nggak salah saya agak lupa kisahnya. Beliau suatu saat mendengar ada seorang yang mengaku wali, ya, yang masyhur sekali di daerah tersebut. Akhirnya dan pengikutnya banyak. Itu di zaman itu, ya, pengikutnya banyak. Akhirnya beliau Syekh Junaid ini wali besar, tapi tidak begitu nampak, ya. Beliau terus kemudian mendatangi wali tersebut. Wah, bersamaan dengan jamaah yang banyak, beliau antri di situ untuk pengen ketemu siapa sih ini. Oh, yang orang-orang bilang ini wali besar ini siapa. Ternyata begitu Syekh Junaid sudah ikut menunggu di masjid, orang itu datang. Orang itu datang, begitu orang itu datang, apa yang terjadi? Dia tiba-tiba berdahak. Ya, begitu berdahak, kemudian dahaknya diludahkan ke tembok masjid yang di luar. Masih di luar itu kan, masih di luar, belum di dalam, masih di luar. Itu kemudian ludahnya diludahkan ke tembok masjid. Itu langsung Syekh Junaid berkomentar, dia yang nggak bisa menjaga zahir, bagaimana bisa menjaga batin? Menjaga untuk tidak meludah kepada rumah Allah saja tidak bisa, langsung ditinggal oleh Syekh Junaid. Allah, ini berarti orang nggak benar. Nah, artinya apa? Kita sebenarnya sesederhana itu. Akhlak itu adalah cermin bagaimana hati seseorang. Orang yang tidak memiliki akhlak yang tepat, perilakunya tidak bisa dijaga, mulutnya tidak bisa dijaga, ucapan dia terhadap orang-orang lain yang muslim, yang beriman tidak bisa dijaga, melukai orang lain, berkata-kata kotor, bersikap dengan tidak yang semestinya. Orang yang seperti ini, apalagi yang spontan-spontan, kalau yang di video bisa jadi itu apa namanya Pak Faisal, pencitraan. Kan? Yang spontan yang kerekam oleh apa namanya video-video amatir. Nah, itu kan yang benar-benar spontan. Lah, yang seperti itu akhlak. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang spontan, yang ada di dalam hati kemudian terekspresikan. Nah, ini yang akhlak. Nah, kalau yang ketika sampai seperti itu terjadi di dalam ceramah-ceramah, yaitu orang-orang yang menurut saya itu ya tidak tepat untuk diikuti. Ya, semoga saja Allah memberikan hidayah dan kemudian bisa kembali ke jalan
Allah. Karena sayang, khususnya kalau yang sudah berilmu ya, yang sudah berilmu tapi seperti itu, semoga Allah kembalikan kepada ilmunya mengikuti akhlak Rasulullah. Tapi kalau yang untuk yang tidak berilmu itu kan tampaknya banyak juga itu yang nggak berilmu itu Pak Faisal. Iya. Nah, kalau yang nggak berilmu itu ya semoga saja mendapatkan hidayah untuk bisa belajar lebih banyak dan tidak hanya menggunakan tadi klaim-klaim seperti itu. Baik, ini kira-kira pembahasan kita. Oke, Semoga nanti di episode ketiga, Pak Faisal, kita akan membahas terkait dengan keluarga Rasulullah. Nah, Manhum alu Muhammad. Siapa ini yang dimaksud keluarga Rasulullah? Bagaimana dengan silsilah Habib ini nanti gimana? Ya, kita akan bahas. Tunggu video berikutnya Siap, di Pak. channel Sobat ngopi. Ngopi. Bukan sembarang ngopi, ngolah pikir. Mana ini tapi kopinya? Ayo, kopinya Tat. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.